Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggotakan saya sendiri Magen Zahar Bisabil. Saya Devi Setiadiadum. Saya Siti Raja Malvin. Saya Rahman Rahmatullah yang berikut. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi sebenarnya tentang pemeriksaan komputer. Pengertian. Pemeriksaan komputer adalah proses evaluasi sistematis terhadap sistem informasi berbasis komputer untuk memastikan bahwa seluruh komponen hardware, software, jaringan, hingga data, dan juga sumber daya manusia berfungsi sebagaimana mestinya secara efisien, akurat, dan sesuai dengan kebijakan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi potensi kesalahan, kelemahan kontrol, hingga penyalahgunaan atau fraud. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pemeriksaan komputer yang pertama menilai efektivitas dan keandalan sistem informasi. Yang kedua menjamin keamanan aset T1 terhadap ancaman internal maupun eksternal. Yang ketiga mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat memastikan integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan data. Yang kelima, mengukur efisien operasional proses pengolahan data. Yang keenam, meningkatkan kepaduan terhadap standar kebijakan dan regulasi. Selanjutnya ada komponen-komponen pemeriksaan komputer. Yang pertama ada program atau software. Itu terdiri dari sistem operasi, program paket, program aplikasi. Dan yang kedua ada aspek petugas atau brainware. Yang pertama ada sistem analisis, yang kedua ada pemrograman, yang ketiga ada operator. Selanjutnya ada personal lain. Yang pertama ada pustakawan data, yang kedua ada administrator database, yang ketiga ada pendukung teknik. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan audit. Yang pertama itu audit around the computer, yaitu suatu metode audit yang menganggap bahwa komputer itu sebagai kotak hitam. Yang kedua itu audit through the computer, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemeriksaan dalam sistem komputer. Yang ketiga itu audit with the computer, yaitu khusus untuk membantu auditor mengumpulkan, menganalisis, dan menilai efektivitas pengendalian internal dalam sistem pemrosesan data elektronik atau EDP atau sistem internal perusahaan. Terus ada pengendalian internal atas EDP. Yang pertama itu pengendalian umum, yaitu pengendalian atas dasar yang diterapkan pada lingkungan teknologi informasi secara keseluruhan. Contohnya itu seperti pengendalian organisasi, pengendalian keamanan fisik, pengendalian pengembangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini adalah pengendalian aplikasi yang diterapkan langsung pada program atau aplikasi tertentu yang digunakan untuk pemrosesan data akuntansi, transaksi keuangan, atau operasional perusahaan. Contohnya itu seperti pengendalian input, pengendalian proses, pengendalian output, dan pengendalian penyimpanan atau file data. Yang berikutnya ada contoh kasus. Kasus yang kita ambil di sini yaitu kasus peretasan data penggunaan BRI Live. Kronologinya, pada Juli 2021, publik Indonesia dikejutkan oleh munculnya laporan bahwa data penggunaan BRI Live anak perusahaan asuransi dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah diretas dan dijual di forum gelap oleh seorang peretas anonim. Data yang dijual berjumlah sekitar 2 juta berkas, termaksud KTP, KK, rekan medis, formulir pengajuan asuransi, dokumen klaim, dan data pribadi nasabah lain yang seharusnya bersifat sangat rahasia. Peretas yang menjual data tersebut
mengunggah video berdurasi hampir 21 menit sebagai bukti bahwa ia memang menguasai data asli milik BRI Live. Video itu memperlihatkan isi dokumen internal, data pelanggan, hingga file kontrak yang disimpan di server internal perusahaan. Kejadian ini segera menyedot perhatian publik karena tipe data yang bocor bukan hanya identitas dasar, tetapi juga dokumen sensitif yang terkait kesehatan, klaim, dan polis asuransi. Selanjutnya ada bentuk kecurangan. Menurut investigasi awal, perentasan diduga dilakukan melalui celah pada sistem internal atau kelemahan manajemen akses yang membuat pelaku dapat masuk ke jaringan perusahaan tanpa otorisasi. Setelah mendapatkan akses, perentas menyalin sejumlah besar file, kemudian mengomplikasinya untuk dijual. Ini merupakan bentuk kejahatan komputer yang memanfaatkan inotoran akses dan data exfiltration, di mana pelaku tidak merusak sistem secara langsung, tetapi mencuri dan memperjualbelikan data yang bernilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Tindakan tersebut tentu melanggar prinsip kerahasiaan data dan menunjukkan lemahnya kontrol keamanan informasi di lingkungan BRI Live. Yang berikutnya ada pelaku dan sanksi. Yang pertama ada pelaku. Dalam pelaku itu terdapat hacker anonim bernama Kevin Security dan adanya kemungkinan akses dari orang dalam. Yang kedua ada sanksi. Karena pelaku belum tertangkap, sanksi diarahkan kepada perusahaan BRI Live. Yang pertama ada sanksi OJK. BRI Live wajib meningkatkan dan memperbaiki keamanan data serta melaporkan perbaikan secara berkala. Yang kedua ada sanksi Kominfo. Perusahaan diminta melakukan audit keamanan sistem dan memperkuat perlindungan data pribadi. Jika pelaku suatu hari ditemukan, mereka dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6-12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar. Selanjutnya, analisis kasus dari kasus peretasan data BRI Live menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelemahan serius dalam pengamanan sistem, terutama pada kontrol akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas jaringan. Fakta bahwa peretasan dapat memperoleh data nasabah dan video internal menandakan bahwa pengawasan internal dan respon insiden belum berjalan efektif. Kebocoran ini juga memperlihatkan bahwa standar keamanan yang diwajibkan regulator belum diterapkan secara optimal, sehingga celah dapat dieksploitasi oleh pihak luar maupun potensi orang dalam. Selanjutnya, saran audit dari kasus peretasan data BRI Live, yaitu yang pertama, perusahaan perlu memperkuat keamanan sistem dengan menerapkan autentifikasi berlapis, enkripsi penuh pada data nasabah. Yang kedua, melakukan penerapan testing secara rutin untuk menutup celah yang berpotensi dieksploitasi. Yang ketiga, pengawasan akses internal harus diperketat dengan prinsip least privilege disertai pemantauan log dan sistem deteksi intrusi yang berjalan secara real time. Dan yang terakhir, pelatihan keamanan cyber bagi seluruh karyawan serta pembaruan prosedur respon insiden agar perusahaan dapat bereaksi cepat dan efektif jika serangan kembali terjadi. Dan dari materi ini, yaitu pemeriksaan komputer adalah proses evaluasi sistem informasi untuk memastikan bahwa pengendalian keamanan dan keandalan data berjalan efektif. Melalui pemeriksaan ini, auditor menilai apakah sistem mendukung tujuan organisasi dan mampu meminimalkan risiko teknis maupun operasional. Pada akhirnya, pemeriksaan komputer memastikan bahwa teknologi digunakan secara aman, efisien, dan sesuai standar profesional. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.